malam adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali Kania bisa bertemu dengan adik-adik sekalipun lewat ibadah YouTube. Nah adik-adik semua, apakah kalian semua sudah siap untuk beribadah? Sebelum beribadah, Kania mau mengingatkan adik-adik agar adik-adik mempersiapkan diri dengan baik. Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab, adik-adik boleh mempersiapkan hidung ceria, adik-adik boleh mempersiapkan persembahan, dan yang paling penting, adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Saat ibadah, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan baik, karena kita beribadah kepada Tuhan, ikut bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan ikut berdoa bersama. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga dan membimbing kami setiap waktu. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah bersama-sama, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Pimpin ibadah kami Tuhan, agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik, dan kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah. Dan ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah pembacaan Mazmur untuk hari ini. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikuti
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Anes yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik bisa lihat ya. Di situ ada ajakan untuk kita melayani Tuhan. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa untuk meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa konsentrasi dan mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami sampai saat ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin hati kami dan pikiran kami agar kami boleh memahami firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami dari sejak kami kecil sampai kami dewasa nanti. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bagi yang belum dapat membaca, boleh mendengarkan saja, nanti Kak Anes akan membantu membacakan. Yang sudah dapat membaca, bersama-sama membaca dengan Kak Anes di dalam hati ya. Lukas 10 ayat 1 sampai ayat 12, demikian bunyinya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang Kak Anes mau nanya, adik-adik apa kabarnya? Ya, Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Ya betul, kita masih dalam masa pandemi, jadi semua harus menjaga kesehatan. Nah adik-adik lihat tuh, harus makan buah, harus minum susu, makan makanan bergizi, harus olahraga juga, dan gak lupa pakai masker kalau melakukan aktivitas di luar rumah. Ya kan, karena semua sekarang masih dalam masa pandemi, apalagi ada yang Omikron nih adik-adik. Nah, agar dapat melakukan aktivitas bermain, melakukan tugas dari orang tua, guru, termasuk dari Tuhan Yesus, kita harus dalam keadaan sehat. Nah, pasti pada bertanya nih, kok tugas dari Tuhan Yesus? Tugas dari Tuhan Yesus apaan sih Kak? Nah, ini Kak Anes mau kasih tahu nih, Tuhan Yesus itu
memberikan tugas kepada kita semua. Tadi firman Tuhannya itu bercerita mengenai Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Nah, adik-adik bisa melihat tuh di gambarnya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu diutus oleh Tuhan untuk pergi berdua-berdua agar selama dalam perjalanan mereka bisa saling bantu-membantu kalau ada kesulitan, terus saling menyemangati kalau salah satu dari mereka ada yang capek atau ada yang mulai putus asa. Jadi di situ Tuhan mengutus mereka untuk pergi berdua agar mereka masing-masing dapat memberitakan kabar sukacita dan juga memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, adik-adik sendiri bisa melihat di gambar ya, bahwa mereka murid-murid Tuhan Yesus itu mengetuk setiap rumah, mereka bertemu dengan banyak orang. Jadi mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, mereka memberitakan siapa sih Tuhan Yesus agar makin banyak orang bertobat, dan mereka juga melakukan pengobatan kepada orang-orang yang sakit. Nah, tapi pelayanan murid-murid ini nggak gampang loh adik-adik. Mereka mengalami kesusahan juga loh. Mereka ditolak oleh orang lain, mereka dibenci, tapi mereka nggak putus asa dan mereka tidak menyerah. Nah, adik-adik, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga punya tugas yang sama loh. Kita harus melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Nah, melayani Tuhan itu seperti apa sih? Contohnya ya membantu mama papa di rumah, membantu guru di sekolah. Tapi yang saat ini mungkin baru sebagian ya yang sekolahnya tatap muka, yang masih online ya tentunya belum bisa membantu guru di sekolah. Lalu memimpin doa atau membaca Alkitab saat ibadah IMPA. Nah, ini juga misalnya kalau lagi ibadahnya Zoom, bisa nih nanti adik-adik melayani Tuhan dengan memimpin doa atau membaca Alkitab saat IMPA. Lalu memberitakan Injil juga. Nah, adik-adik bisa nih cerita nih ke mama papa atau ke siapapun yang ada di rumah, kakak adik atau om tante, siapapun deh. Bisa menceritakan bahwa siapa sih Tuhan Yesus, terus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus itu dengan menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ada berbagai macam perbuatan baik ya adik-adik. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, membuat orang lain tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat tuh ada anak-anak yang sedang berdoa gitu. Mungkin dia mendoakan orang tua, mendoakan temannya yang sedang sakit, atau mendoakan teman-temannya yang lagi ulangan. Itu juga salah satu bentuk perbuatan baik. Nah, ada gambar yang lainnya itu membuang sampah pada tempatnya, jadi nggak membuang sampah sembarangan ya adik-adik. Lalu membuka pintu bagi orang tua, di situ ada nenek, lalu ada yang sedang jatuh, itu dibantu berdiri, terus diberikan hadiah bagi teman yang berulang tahun. Ya, masih banyak lagi ya perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah, tapi memang melakukan perbuatan baik kadang-kadang kita diejek sama temen loh, atau dimusuhin sama orang lain, bahkan dimarahin ya sama teman atau orang lain. Tapi gak apa-apa loh adik-adik, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Biarlah melalui perbuatan yang kita lakukan itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya, demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan dan
Nah, adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa syafaat. Kita akan satu di dalam doa bersama-sama untuk mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan orang-orang yang sakit, mendoakan gereja-gereja, dan mendoakan untuk keluarga kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman ini akan menjadikan kami anak-anak yang semakin takut akan Tuhan dan sayang dan cinta sama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa dalam rangkaian doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang masih sampai dengan saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para menteri, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan berikan kekuatan bagi kami rakyat Indonesia agar dapat menghadapi pandemi ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, kami boleh kembali ke kondisi yang normal tanpa perasaan takut terhadap virus COVID-19. Allah Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh dunia, terutama untuk gereja kami, Gereja Karis. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanan GPIB Karis dalam berbagai pelkat, sehingga sekalipun dalam masa pandemi, kami tetap semangat di dalam melayani, kami juga tetap semangat di dalam beribadah dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kesulitan, para orang tua, orang jompo, janda yatim piatu, mereka yang senantiasa terus mengandalkan Tuhan, kiranya Tuhan yang memelihara hidup mereka, menolong mereka ketika mereka berada dalam kesusahan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, papa mama kami, adik dan kakak kami. Tuhan senantiasa menjaga kami semua, agar Tuhan terus memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami, semuanya kami alaskan di dalam nama-Mu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan sudah boleh memberkati kami dengan firman Tuhan, kami sudah boleh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapa, Engkau memberkati akan kehidupan kami masing-masing. Segala kegiatan kami selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati akan kesehatan kami. Biarlah kami dapat dipertemukan kembali minggu depan ya Bapa, untuk beribadah bersama-sama. Engkau juga memberkati akan sekolah kami ya Bapa. Biarlah melalui sekolah kami nama Tuhan juga boleh dipermuliakan melalui nilai kami, melalui pendidikan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa